Bab 1787. Kedatangan Jenderal. Tidak banyak, mata-mata melaporkan, hanya lebih dari 100 orang. Kata bawahan segera. Bahkan meski ada beberapa orang yang datang, itu adalah kelompok tentara bayaran pedang suci. Raja Iblis Jesma yang legendaris adalah pria kejam yang membunuh tanpa berkedip. Hanya ada lebih dari 100 orang. Li Gen terkejut. Lebih dari 100 orang datang, dan tampaknya mereka tidak di sini untuk menantang dan melawan. Kalau tidak, beberapa orang mungkin terbunuh bahkan sebelum mereka memasuki kamp. Belum lagi, Grey Z masih di sini sekarang, dan ada ahli seperti Zen dan lainnya. Bahkan meski ada 1000 orang, mereka tidak takut. Hanya saja ada begitu sedikit orang dari pihak lain yang tentunya tidak di sini untuk membuat masalah. Dia secara alami harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan, tetapi kewaspadaan yang diperlukan mutlak siapkan. Bersiaplah untuk menyambut para tamu, kata Li Gendong segera. Juga, 4 tim utama bersiap untuk bertempur pada saat yang sama. Saya pribadi akan pergi keluar untuk menyambut mereka. Ya. Perintah itu dikomunikasikan dan mobilisasi segera. Efisiensi tentara Li sangat tinggi sekarang, terutama dalam kasus perintah Li Gendong. Li Gendong berjalan ke pintu masuk kamp, dan tentara bayaran di kedua sisi berdiri tegak. Apa yang ingin mereka tunjukkan adalah momentum pasukan keluarga Li mereka, dan bahkan kepercayaan diri mereka. Bip. Jeep di seberang membunyikan klaksonnya 2 kali, berbaris, berhenti di pintu, dan tidak langsung memasuki kamp. Ini adalah ungkapan rasa hormat mereka kepada tentara Li. Pintu terbuka dan Jesma keluar dari mobil, dikelilingi oleh 6 atau 7 penjaga, menjaga tubuhnya dengan ketat. Jenderal Jesma. Li Gendong tersenyum dan berkata dengan sopan. Aku tidak tahu angin apa yang bertiup padamu. Dikabarkan bahwa Jenderal Jesma sangat tampan. Ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan reputasi. Tuan Muda Li terlalu sopan. Jesma mengangguk karena Li Gendong berinisiatif untuk menyapa. Itu adalah etiket seorang junior, dan dia sangat puas. Dia menoleh dan melihat. Orang-orang yang berdiri di kedua sisi gerbang kamp bukanlah formasi tempur, tetapi tim seremonial, menyambut orang. Li Gendong ini melakukan segalanya tanpa kebocoran, mengetahui bahwa dia di sini tidak untuk membuat masalah, dan diatur dengan cepat. Saya mendengar bahwa tentara Li baru-baru ini memenangkan beberapa kemenangan, dan sekarang Anda adalah satu-satunya yang tersisa di daerah Barat Daya. Jesma tidak menyebutkannya. Maksudnya bahwa 5 kelompok tentara bayaran bergabung. Berkat kebaikan Jenderal Jesma, yang memberi kami kesempatan seperti itu, Li Gen ini secara alami tidak dapat menandingi Jenderal Jesma. Li Gendong tersenyum. Ungkapannya tiba-tiba mengubah apa yang seharusnya menjadi dendam menjadi bantuan. Jesma mendengarkan dengan sangat nyaman, dan Li Gendong berbicara dengan santai. Jenderal, silahkan. Li Gendong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Jesma mengangguk dan berjalan masuk. Li Gendong mengikuti di belakangnya, melambat setengah langkah, hormat dan sopan. Tim penyambutan di kedua sisi segera memainkan musik, dan lebih banyak pita terbang, dan suasana seluruh kamp tiba-tiba menjadi ceria. Jika itu orang lain, saat melihat raksasa seperti Jesma, bahkan meski tidak untuk meminta masalah, khawatir mereka akan gugup, takut tidak sopan dan malu. Sangat sedikit anak muda seperti Li Gendong yang santai dan tidak gugup. Mengenai hal ini, Jesma mengetahuinya. Tidak heran pasukan keluarga Li ini tiba-tiba bangkit, sepertinya bukan hanya karena Grey Z di belakang, tetapi juga karena Li Gendong sendiri yang mampu memimpin. Tanpa kemampuan, bagaimana dia bisa disukai oleh Grey Z? Li Gendong sangat sopan dan mengundang Jesma ke aula. Dalam pertempuran ini, nama besar Jesma adalah mitos.
Hari pertama saya datang ke sini, aku sudah tahu dan hari ini saya cukup beruntung untuk melihat kehormatan besar Jenderal Jesma. Bab 1788. Biaya perlindungan. Li Gendong menyuruh orang menyajikan teh. Jenderal, ini adalah spesialisasi kota asal kami, silakan cicipi. Jesma mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tidak khawatir tentang apapun yang berbahaya dalam teh. Orang-orang Grey Z tidak perlu curiga. Mereka tidak akan berbuat hal yang tak tahu malu. Generasi lebih muda yang mengagumkan, kata Jesma. Jika kamu dan aku seumuran, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan. Jenderal bercanda. Li Gendong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Entah apa maksud Jesma dengan mengatakan, saya selalu mengidolakan Jenderal Jesma, dan belajar dari Anda, sehingga saya bisa sampai ke hari ini. Tapi lebih dari itu, semakin saya merasa bahwa saya perlu belajar. Terlalu banyak kekurangan bagiku. Aku hanya berharap ketika aku berusia 40 tahun, aku bisa melihat punggung sang jenderal. Itu cukup membuatku bangga. Hahaha. Jesma tertawa. Li Gendong terlalu pandai berbicara, dan dia seperti angin musim semi, bahkan meski dia tahu itu hanya pujian, tapi itu terdengar sangat nyaman. Kamu nak, aku menyukainya. Li Gendong tersenyum, tidak menjawab, mengangkat cangkir teh, memberi isyarat, dan keduanya saling minum. Aku di sini hari ini, hanya untuk melihat. Jesma berkata. Lihat tentara keluarga Li legendaris, bagaimana sekuat itu, dan melihat bagaimana sakralnya Anda, tuan muda dari keluarga Li. Pada medan perang ini, selalu ada orang yang bangkit, ada yang jatuh, menghilang dan lenyap. Itu semua terlalu normal. Terkadang, jika Anda membuat keputusan yang salah, Anda mungkin mati tanpa tempat untuk mati. Saya akan ingat ajaran Jenderal Jesma, kata Li Gendong. Ya. Jesma mengangguk. Aku datang kepadamu kali ini, dan banyak orang menonton. Mereka tidak tahu apa yang ingin aku lakukan, kurasa kamu tidak tahu. Li Gendong tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar tidak tahu. Jelas bukan hal yang baik untuk ditatap oleh Jesma, dia masih khawatir kemarin, tetapi ketika dia berpikir ada Grey Z di halaman belakang, dia tidak merasakan sedikit pun kepanikan. Grey Z berkata agar dia sendiri keluar menyapa Jesma, tapi dia benar-benar tidak menyangka efeknya akan begitu baik. Tak satu pun dari mereka menyebutkan Grey Z atau bahkan sepatah kata pun. Mereka seperti teman lama yang tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, dan mereka berbicara beberapa kata secara acak. Itu lebih tentang bimbingan dari senior ke junior. Jika ada orang lain yang hadir, khawatir dia tidak akan percaya bahwa Jesma adalah orang yang pemarah. Untuk merayakan pembentukan pasukan keluarga Li, aku akan memberimu beberapa hadiah. Jesma bertepuk tangan, dan seseorang segera mengirimkan daftar itu. Senjata, amunisi, dan bahkan mobil lapis baja. Ini sangat berharga. Li Gendong menarik napas sedikit dan dilihat oleh Jesma. Pada saat ini, dia melihat Li Gendong menunjukkan satu-satunya reaksi seperti seorang pemuda. Jenderal Jesma, ini. Hadiah ini terlalu besar. Jika diberikan tanpa alasan, Li Gendong tidak akan berani menerimanya. Gagal tanpa jasa adalah satu hal. Di lingkungan ini, di medan perang ini, tidak pernah ada hal yang baik jatuh dari langit. Semuanya diberi harga secara diam-diam, jika ingin mendapatkannya harus membayar dengan harga tertentu. Ini adalah aturan, tidak ada yang bisa melanggarnya. Ini harga untuk hidupku. Jesma merendahkan suaranya dan berkata dengan tenang. Singkatnya, jantung Li Gendong berdetak tiba-tiba. Uang untuk membeli kehidupan. Jesma berkata, ini uang untuk hidupnya. Apa ini lelucon?
Bisakah dikatakan bahwa Jesma, pemimpin resimen tentara bayaran terkuat di medan perang Timur Tengah, datang ke sini hari ini untuk membayar perlindungan nyawanya sendiri?